Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini kita akan membahas tentang soal PTS Mapel IPA yang kemarin sudah dikerjakan. Nah, sebelumnya siapkan buku modul, buku tulis, dan alat tulisnya. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, peristiwa yang merupakan akibat pembiasan cahaya yaitu jawabannya B. Dasar sungai yang airnya jernih tampak lebih dangkal daripada yang sebenarnya. Yang kedua, apabila cahaya merambat dari udara ke air, cahaya tersebut akan dibiaskan dengan arah yang apa? Ya, jawabannya mendekati garis normal. Yang B. Yang ketiga, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya. Kecuali itu yang salah ya anak-anak. Ya, jawabannya D. Cahaya dapat menembus benda gelap. Yang keempat, pemantulan teratur terjadi jika cahaya jatuh pada apa? Pemantulan teratur artinya pemantulan yang lurus. Ya, jawabannya A, yaitu jatuh pada kaca. Kacanya kaca bening ya, atau kaca yang buat rias, maka pemantulannya itu akan teratur. Yang kelima, di bawah ini merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Kecuali apa? Ya, kecuali D, karton. Yang keenam, cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa? Ya, cermin cembung digunakan untuk A, kaca spion. Yang ketujuh, alat ini biasanya digunakan oleh tukang reparasi jam untuk melihat bagian mesin jam yang rusak. Alat yang dimaksud itu yaitu apa? Ya, alat yang dimaksud adalah lup, kaca pembesar. Jadi kaca pembesar itu untuk melihat benda-benda yang kecil. Ya. Yang kedelapan, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu apa anak-anak? Iya, jawabannya maya, tegak, diperkecil. A. Yang kesembilan, peristiwa yang menunjukkan adanya disperse cahaya yaitu disperse cahaya atau disperse cahaya yaitu jawabannya D, pelangi. Yang ke-10, cahaya yang tidak dapat diuraikan. Cahaya yang tidak dapat diuraikan disebut apa? Iya, yaitu C, cahaya monokromatik. Yang ke-11, seluruh rangkaian peristiwa yang dialami makhluk hidup mulai dari hewan tersebut dilahirkan sampai hewan tersebut berkembang biak dinamakan apa? Iya, jawabannya D, siklus hidup hewan. Yang ke-12, siklus hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Disebut apa? Iya, jawabannya D, metamorfosis. Yang ke-13, berikut adalah hewan yang dalam siklus hidupnya tidak mengalami metamorfosis, kecuali atau yang bukan. Maksudnya di bawah ini yang tidak mengalami metamorfosis kecuali itu yang mengalami metamorfosis yaitu apa? Ya, jawabannya D, kupu-kupu. Yang ke-14, kelompok hewan berikut yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Di bawah ini kelompok hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kecuali apa? Iya, kecuali jawabannya C, kecoa, jangkrik, belalang. Yang ke-15, tahapan berikut tidak dialami oleh hewan serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Adalah tahapan apa?
Jadi, hewan serangga yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna itu mengalami tahapan apa? Ya, metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahapan nimfa. Pupa, maaf, pupa. Jawabannya C, pupa. Yang ke-16, peristiwa hewan dan tumbuhan langka perlu dilakukan dengan maksud apa? Pelestarian hewan dan tumbuhan langka perlu dilakukan dengan maksud iya. Jawabannya A. Menjaga hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Nomor 17. Tumbuhan sangat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan alam. Karena apa? Karena mengurangi pencemaran udara. Jawabannya D. Yang ke-18, orang hutan hidup di kawasan mana? Ya, orang hutan hidup di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Jawabannya C. Yang ke-19, berikut ini yang merupakan kelompok tumbuhan langka. Kelompok tumbuhan langka artinya tumbuhan yang tidak jarang ditemukan. Yang mana? Ya, ada di D, jawabannya D, cendana, ulin, dan damar. Yang terakhir 20, yang ke-20, berikut ini merupakan pernyataan yang tidak termasuk pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Yang merupakan tidak termasuk pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Apa itu? Ya, jawabannya adalah D, pemburuan dan penebangan liar. Yang ke-21, dalam ilmu pengetahuan alam, tarikan atau dorongan disebut apa? Ya, yaitu C, gaya. 22. Satuan gaya dalam ilmu pengetahuan alam. Satuan gaya dalam IPA adalah apa? Ya, yaitu A, Newton. 23. Berikut ini merupakan penyebab besarnya gaya gesek. Kecuali. Penyebab besarnya gaya gesek. Kecuali yang salah. Yang salah yang mana? Ya, jawabannya D. Benda ditarik dengan tali. Yang ke-24. Ketika bermain ketapel itu karet ya. Kita menggunakan gaya apa? Kalau karet menggunakan gaya pegas, yaitu A. Yang terakhir, 25. Buah apel di dalam gambar ini, buah apel jatuh ke bawah. Nah, buah tersebut mengalami gaya apa? Ya, gaya gravitasi, yang artinya ditarik ke bumi. Jawabannya A. Oke, sekian dari Ustada pembahasan tentang soal PTS Mapel IPA. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa hubungi Ustada Ani. Ustada, terima kasih dan Ustada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.